Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang dasar jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Henry dari TI4 Tabalong. Dan saya Muhammad Hanafis dari TI4 Tabalong. Di sini kami akan mempresentasikan dasar jaringan komputer. Secara umum, pengertian jaringan komputer atau komputer network adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer untuk saling bertukar data. Jaringan komputer ini memiliki peran untuk mengatur data dan informasi pada setiap bagian dari jaringan itu sendiri, yaitu dengan meminta request dan memberikan layanan servis. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang saling terhubung dengan satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, dan lain sebagainya. Macam-macam jaringan. 1. LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN ini sering disebut sebagai jaringan personal atau pribadi karena digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor atau pabrik untuk memakai bersama research atau printer scanner untuk saling bertukar informasi. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan wilayah dalam satu lokasi saja. Pada umumnya, luas jaringan ini tidak lebih dari 1 km persegi. LAN bisa diimplementasikan dengan media transmisi nirkabel maupun kabel. Selain itu, jaringan ini biasanya digunakan pada warnet, kantor, atau sekolah. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang memiliki cakupan wilayah lebih luas daripada jaringan LAN. Bahkan, jaringan ini dapat menghubungkan antara satu kota ke kota lainnya. Untuk membuat jaringan ini diperlukan sebuah operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contoh, penerapan dari MAN ini seperti jaringan kampus, perbankan, dan instansi pemerintahan. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10 hingga 50 km. MAN ini hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. 3. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jenis jaringan yang memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas, melebihi jaringan MAN, bahkan hingga antar negara dan benua. Media transmisi yang digunakan dalam jaringan dapat menggunakan jaringan nirkabel, yaitu satelit, atau menggunakan kabel bawah laut. 4. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Adapun topologi jaringan komputer yakni 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan perkembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Sedangkan kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan.
Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi kolision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Sedangkan kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Selanjutnya manfaat dari jaringan, yaitu 1. Memudahkan berbagi data. Manfaat yang pertama dari komputer jaringan adalah memudahkan dalam berbagi data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan besar tentu mempunyai data yang bisa dilihat oleh beberapa orang atau divisi di kantornya. 2. Memudahkan komunikasi antar divisi. Selain mudah untuk berbagi data, komputer jaringan juga memudahkan komunikasi antar divisi. Dengan mengaplikasikan jaringan komputer, setiap divisi dan personal dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efisien. Karena itu, kini Anda tidak perlu lagi mengirim data melalui ekspedisi karena bisa langsung dikirim melalui jaringan komputer. Yang ketiga, menghemat biaya. Ternyata jaringan komputer juga memberikan manfaat yang cukup untuk penghematan biaya operasional. Meskipun di awalnya harus mengeluarkan biaya yang tinggi di awalnya, tapi sebanding dengan manfaatnya di jangka panjang. 4. Mempercepat informasi dan integrasi data. Dengan menggunakan jaringan komputer, maka perusahaan dapat dengan mudah dan lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Ini informasi penting bisa dibagikan seketika sehingga setiap divisi bisa bersinergi dengan baik sesuai arahan kebijakan perusahaan yang baru. 5. Meningkatkan reliabilitas. Manfaat terakhir yaitu meningkatkan reliabilitas data perusahaan. Dengan itu, data yang tersimpan di server komputer tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Semua data yang disimpan juga dapat dikopi ke 1 atau 2 server cadangan yang saling terhubung ke jaringan komputer. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.